Bipun. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 0501000833. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan, UPBJJ, Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat tugas tutorial 2 yang diberikan oleh Bapak Juari Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Berikut langkah-langkahnya. Oke, sebelum masuk ke tugasnya, saya akan berikan dulu perintah dari tugas tutorial 2 ini, yaitu praktik menjelaskan setiap materi yang dijelaskan, yaitu mulai dari CD sampai dengan net. Nah, oke. Lalu kita lanjut praktik. Di sini saya akan langsung membuka Windows plus R dengan CMD, lalu di enter. Oke, jika sudah, saya akan membuka Word karena materinya sudah saya siapkan di Word. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Kita langsung praktek yang pertama, yaitu CD. Kita enter. Nah, CD ini digunakan untuk perpindahan dari satu folder ke folder lainnya di command prompt. Next, yang kedua yaitu CLS, enter. Nah, CLS ini digunakan untuk membersihkan layar CMD dari teks atau hasil perintah sebelumnya. Lanjut lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS, cara penggunaan dan fungsinya gitu. Next lagi yang ketiga, yang keempat itu ada dir miring enter. Nah, di bagian yang keempat ini itu untuk menampilkan bantuan atau panduan penggunaan dari perintah dir. Terus next yang kelima itu ada if config, Nah, in config ini untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet, MAC atau gateway. Next, yang keempat itu ada if config al. If config al, enter. Nah, bagian in config al ini itu untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk MAC address, DHCP, dan DNS server. Nah, ini karena datanya sudah banyak, saya hapus menggunakan CLS dulu. Nah, gunanya CLS tadi itu kan untuk membersihkan layaran CMD, jadi supaya tidak menumpuk. Next, yang ke-8 if config reals. Nah, bagian 8 ini untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer ya, atau mengosongkan IP dari DHCP. Next, yang ke-9 ada if config renew. Enter. Nah, bagian yang ke-9 ini untuk menerima alamat IP baru dari server DHCP setelah dilepaskan. Saya CLS lagi ya supaya bersih. Next, yang ke-10 itu ada if config display
bagian ke-10 ini untuk menampilkan isi scans DNS, yaitu daftar situs yang pernah diakses atau alamat IP-nya. Lanjut yang ke-11 yaitu ipconfig plus ini register. Nah, bagian 12 ini untuk mendaftar ulang nama komputer ke server DNS berguna saat terjadi masalah koneksi. Next, yang ke-13 ada ping. Nah, yang 13 ini ping itu untuk menguji koneksi jaringan ke komputer lain atau situs tertentu. Next, yang 14 net start. Nah, yang ke-14 ini itu untuk menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan atau statistik koneksi. Yang ke-15 sebentar. Oke. Saya ulas dulu. Oh, wait. Yang ke-14 net start. Yang ke-14 ini berguna untuk menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statik koneksi. Next, yang ke-15 yaitu yang ke-15 ini menunjukkan jalur rute yang dilalui paket dari data komputer menuju alamat tujuannya. Yang ke-16 ping gabungan ping dan structure. Oke, sorry salah part ping. Part ping ini merupakan gabungan dari ping dan structure, digunakan untuk melihat detail jalur dan kehilangan paket. Next, yang ke-17 itu Maslow. Nah, 17 ini digunakan untuk ngecek informasi DNS seperti mencari IP dari nama domain atau sebaliknya. Yang 18 itu ada nets. Nah, 18 ini untuk mengatur dan mengelola konfigurasi jaringan seperti Wi-Fi, IP, atau firewall. Next, yang ke-19 itu router. 19 ini untuk menampilkan atau mengatur tabel rute jaringan yang digunakan komputer untuk mengirim data. Next, yang terakhir ada net. Net ini berguna untuk perintah serbaguna untuk mengelola jaringan, akun pengguna layanan, dan folder berbagi. Jadi itulah praktek yang dapat saya sampaikan. Materinya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.